Baiklah Bapak Ibu, marilah kita ikuti sosialisasi kebijakan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 56. Bapak Ibu, kita patut tetap bersyukur apapun kondisi kita, bahkan kondisi di mana di tahun ajaran baru ini anak-anak belum dapat belajar seperti semestinya, sehingga anak-anak harus belajar tanpa tatap muka dengan Bapak Ibu guru. Hal ini semata-mata sesuai dengan kebijakan mulai dari atas, yaitu mulai dari kebijakan Presiden, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, kemudian Satgas Covid, kemudian Bapak Kepala Dinas, Pemkot Surabaya, agar SMP 56 melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, seperti yang sudah awal sekali putra putri jenengan bergabung di 56, walaupun kita kondisinya pembelajaran jarak jauh, perlu untuk tetap kita ingatkan bersama bahwasannya keluarga besar 56, yaitu untuk kepentingan putra putri jenengan ini kita mempunyai cita-cita bersama, yaitu visi SMP Negeri 56 Surabaya, yaitu ada 5, yaitu yang pertama mewujudkan agar anak-anak kita adalah berakhlak mulia, kemudian berprestasi, berintegritas, berbudaya lingkungan, dan berdaya saing. Sehingga dengan cita-cita bersama itu SMP 56 mempunyai program unggulan di tahun ajaran baru 2020-2021, yaitu 3 program unggulan, yaitu yang pertama program penanaman dan pendidikan karakter religius, yaitu PAGER. PAGER kepanjangan dari penguatan akidah akhlak, yaitu untuk generasi emas anak-anak Surabaya, khususon yaitu anak-anak 56, dalam rangka menyongsong bonus demografi. Jadi agar anak-anak ini mempunyai kesiapan dalam hal mental beragama, yang mana 56 mempunyai moto penanaman akhlak, yaitu 4B, yaitu seorang anak apabila ingin sukses maka harus beriman. Jadi harus yakin bahwasanya ada Tuhan, ada Allah yang menyertai kita semua. Kemudian harus mempunyai keyakinan bahwasanya cita-cita anak-anak ini pasti terkabul karena kita selalu mengikutkan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berilmu, anak-anak harus berilmu. Jadi tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu dunia yang ditempuh di 56. Karena dengan dasar ilmu maka akan menjadi dasar anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu beramal. Nah, dengan beramal secara maksimal sehingga tercapailah visi, yaitu yang kedua berprestasi. Nah, apabila sudah beramalnya secara maksimal, kemudian pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan cara bertawakal. Kemudian program yang kedua adalah program bimbingan terpadu, yang mana untuk meningkatkan prestasi akademik. Untuk kelas 9 ini penekanannya adalah penyiapan agar anak-anak kita ini mempunyai nilai rapot yang maksimal
karena nilai rapot yang sangat maksimal ini nantinya akan memberikan kontribusi di dalam PPDB di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian untuk anak kelas 7 dan kelas 8, peningkatan prestasi akademiknya ini kita persiapkan untuk mengikuti lomba-lomba bergengsi seperti Olimpiade Matematika, IPA, IPS, lomba penelitian belia. Kemudian program yang ketiga adalah program Bina Tangguh, yang mana ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi non-akademik melalui pengembangan diri ekskul, sehingga anak-anak bisa berprestasi baik itu dalam bidang olahraga O2SN maupun dapat berprestasi dalam bidang seni yaitu FLS2. Bapak Ibu, yang terpenting dari pembelajaran jarak jauh di 56 ini mempunyai 7 prinsip sesuai dengan edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020, yaitu yang pertama, kenapa SMP 56 menerapkan pembelajaran jarak jauh? Karena satu prinsip yang pertama, yaitu menekankan pada keselamatan dan kesehatan lahir batin putra putri jenengan. Itu yang menjadi penekanan utama. Kemudian keselamatan dan kesehatan dari seluruh Bapak Ibu guru 56, begitu juga dengan kepala sekolah beserta seluruh warga sekolah 56. Itu yang menjadi pertimbangan utama, sehingga tidak perlu ada akumulasi peserta didik di sekolah kita. Kemudian prinsip yang kedua, di dalam pembelajaran jarak jauh ini ingin memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru itu harus memenuhi prinsip memberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan tanpa dibebani tuntutan capaian kurikulum harus seluruhnya tuntas. Sehingga saya sudah menyiapkan Bapak Ibu guru saya agar mengadakan atau membuat pemetaan materi-materi pembelajaran prioritas, sehingga pembelajaran yang ringan bisa dibelajarkan dengan pembelajaran mandiri. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa pembelajaran dan materinya harus seling, yaitu dengan skenario materi, yaitu membelajarkan materi sesuai dengan kurikulum, kemudian juga diseling dengan materi pembelajaran yang menekankan pada kecakapan keterampilan hidup, terutama akan mengajarkan bagaimana putra-putri kita semua dapat berkreativitas, berinovasi di dalam menangani pandemi COVID-19. Kemudian prinsip yang keempat adalah materi pembelajaran yang akan ditampilkan oleh Bapak Ibu guru 56. Kami sudah menyiapkan agar materinya itu bersifat inklusif, artinya akan disesuaikan dengan jenjang, yaitu jenjang tingkatan kelas 7, 8, 9 maupun jenjang kelas yang harus bisa mengakomodir anak yang menangkap pembelajaran secara cepat, secara medium, bahkan secara kurang dari medium. Kemudian prinsip yang kelima, aktivitas dan penugasan yang akan diambil di 56 tentunya bisa bervariasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, kemudian sesuai dengan karakteristik setiap kelas, tentunya dengan mempertimbangkan adanya kesenjangan akses terhadap fasilitas. Kemudian prinsip yang keenam,
bahwasanya hasil belajar siswa akan diberikan umpan balik. Umpan baliknya ini harus bersifat kualitatif karena dalam rangka yaitu mempertimbangkan kesenjangan akses dengan fasilitas. Kemudian harus bisa mempunyai kemanfaatan, baik itu terutama untuk siswa, kemudian untuk guru maupun untuk satuan pendidikan, tanpa harus memberikan skor atau nilai secara kuantitatif. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif, yaitu antara guru, siswa, dan orang tua murid. Terutama Bapak Ibu, dengan kondisi yang seperti ini diharapkan kolaborasi yang baik, ditekankan pada komunikasi yang baik antara orang tua dengan para guru mata pelajaran maupun para wali kelas. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah atau PJJ yang akan diterapkan di 56 ini mempunyai dua pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran jarak jauh secara online atau daring. Yang mana pembelajaran secara jarak jauh atau online dengan daring ini anak-anak agar disiapkan oleh para orang tua, yaitu menyiapkan sarana gawai atau gadget maupun laptop, yang mana 56 akan menyiapkan LMS, yaitu Learning Management System, yang sudah kita sepakati, yaitu melalui aplikasi rumahnya menggunakan aplikasi rumah Google Classroom, kemudian aplikasi virtual kelas mayanya menggunakan Google Meet. Jadi para orang tua monggo gawe gadget maupun laptop agar menginstal yaitu aplikasi Google Meet. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pembelajaran secara offline atau luring, yang mana pendekatan secara offline atau luring ini anak-anak bisa belajar tidak secara virtual seperti yang pertama tadi, tetapi anak-anak tetap dalam kondisi belajar pada jam belajar, yaitu mulai jam 6:30 sampai jam 12 Bapak Ibu. Jadi pada jam-jam belajar seperti itu saya minta tolong kepada para orang tua agar mengkondisikan putra-putrinya agar tetap berada pada tempat yang nyaman. Jadi panjenengan harus membantu menyiapkan tempat yang nyaman, anak-anak bisa belajar walaupun itu belajar daring maupun luring, sehingga tidak terganggu. Dan ya saya mohon Bapak Ibu agar putra-putrinya ya jangan kemudian ketika jam-jam belajar kemudian disuruh ke pasar atau ke toko untuk membeli sesuatu, sehingga putra-putri jenengan mengalami kendala di dalam mengikuti pembelajaran maupun dari daring maupun dengan pendekatan luring. Pendekatan luring yang akan dilaksanakan di 56 itu adalah dengan menggunakan televisi, kemudian menggunakan lembar kerja, menggunakan video pembelajaran, menggunakan PPT, menggunakan lembar penugasan atau soal yang semuanya akan dikirim secara link. Kemudian media dan sumber pembelajaran jarak jauh yang akan digunakan di 56. Untuk masalah sumber
dan media. 56 akan memberikan link-link yaitu rumah belajar ya oleh Pusdatin Kemendikbud, kemudian TV edukasi dari Kemendikbud, kemudian pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Sea Molek Kemendikbud, kemudian sumber guru berbagi, kemudian membaca digital dari perpustakaan 56, ataupun video-video pembelajaran, kemudian suara edukasi Kemendikbud, modul pendidikan mobile edukasi dan lain sebagainya. Kemudian tautan-tautan apabila ada informasi-informasi atau materi-materi juga akan diberikan link tautannya. Kemudian Bapak Ibu, untuk pelaksanaan belajar dari rumah terutama oleh yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru tentunya, yaitu yang pertama, Bapak Ibu guru kami akan menyiapkan pra pembelajaran. Jadi seperti sekarang ini saya selaku kepala sekolah memberikan sosialisasi kebijakan pembelajaran jarak jauh. Ini merupakan bagian dari pra pembelajaran yang dilakukan di 56. Jadi kami menginformasikan dan mensosialisasikan. Kemudian nanti Bapak Ibu guru kami juga akan memberikan silabus ya, berupa pemetaan materi-materi pembelajaran mana yang sifatnya prioritas harus dengan pembelajaran daring atau VCon ya, video conference melalui Google Meet, dan pemetaan terhadap materi-materi yang bisa diajarkan secara luring. Jadi tinggal mengirim video atau PPT atau melalui share link. Itu Bapak Ibu. Kemudian di dalam baik itu kelas daring tatap muka maupun kelas luring ya, maka Bapak Ibu guru ya akan memandu putra-putri jenengan ya. Selain Bapak Ibu guru sudah menyiapkan persiapan berupa RPP sesuai dengan jadwal ya, maka akan selalu memandu apa yang harus dilakukan mulai dari awal, yaitu diawali dengan sholat duha atau doa pagi untuk yang non-muslim, kemudian menyiapkan aplikasi, kemudian Bapak Ibu guru akan menyiapkan absensi. Jadi Bapak Ibu guru setiap akan mengajar, baik itu secara daring maupun secara luring, maka Bapak Ibu guru akan memberikan absensi setiap mengajar. Jadi absensinya bisa jadi tidak setiap hari, tetapi setiap materi pelajaran Bapak Ibu guru akan memberikan absensi kehadiran. Kemudian setelah menyiapkan absensi kehadiran, sudah pasti Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan, yaitu dengan Bapak Ibu guru di dalam kelas, kesepakatan kalau memang VCon ya menyiapkan sarana VCon, apabila luring ya menyiapkan sarana luring Bapak Ibu. Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya untuk penekanan prioritas materi maupun model pembelajaran di 56 ini, penekanan pembelajarannya maupun materinya itu mempunyai proporsi pembelajaran yaitu 20% itu bersifat kelas maya atau daring. Jadi 20% ini akan diberikan secara tatap muka, secara virtual, tetapi komposisinya hanya 20%. Jadi bisa jadi sekitar 30 menit itu 1 jam pelajaran. Jadi kalau itu 2 jam pelajaran berarti 60 menit. Itu misalnya
baik itu pelajaran matematika, IPA gitu. Kemudian untuk yang 80% itu adalah belajar mandiri. Jadi anak-anak dalam satu hari itu akan diusahakan oleh Bapak Ibu guru lebih banyak belajar mandiri, karena ini akan bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan kuota dari putra-putri jenengan. Jadi dalam satu hari hanya ada 4 mata pelajaran, itu mungkin yang menggunakan kelas daring, online daring, itu hanya 1 mata pelajaran dan hanya 2 jam pelajaran saja, dan yang sisanya selebihnya itu adalah pembelajaran secara mandiri atau luring. Kemudian pola pembelajarannya, anak-anak akan belajar secara efektif itu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, dengan komposisi pembelajaran 20% 80% yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga pada hari Sabtu dan Minggu ini kebijakan dari 56, anak-anak dibebaskan untuk tidak menerima pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan ekstrakurikuler? Ini nanti akan kita atur agar ekstrakurikulernya itu bisa disebar di hari efektif, karena jam pembelajaran anak-anak di era pandemi ini di 56 itu jam belajarnya adalah satu shift semua, sehingga anak-anak belajar mulai jam setengah 7 sampai jam 12. Nah, setelah anak-anak jam 12 sholat duhur, kemudian istirahat, mungkin nanti akan dilanjutkan dengan pembelajaran pengembangan diri melalui ekskul. Nah, itu nanti sekitar jam berapa, itu yang pasti anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan kedisiplinan, ketertiban, yaitu pembiasaan baik, membantu orang tua, kemudian melaksanakan ibadah sholat, itu akan diberikan waktu, sehingga ekskul mungkin bisa jadi dimulai itu sekitar pukul 2 atau pukul 3, akan dikondisikan seperti itu, sehingga pada hari Sabtu dan Minggu itu diupayakan anak-anak 56 itu betul-betul libur, betul-betul tidak mengerjakan tugas sama sekali. Itu untuk penerapan pembelajaran mata pelajaran maupun ekstrakurikuler. Kemudian setelah pembelajaran berlangsung, kemudian anak-anak mungkin juga akan ada pembelajaran bagaimana proses pembelajaran HOT, ya, menganalisa, mengamati, kemudian juga mengeneralisasi, kemudian belajar mengkomunikasikan. Ini semua akan diatur oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Kemudian sampai bagaimana anak-anak berketerampilan mengkomunikasikan, penugasannya itu akan diatur oleh guru mata pelajaran. Kemudian setelah pembelajaran proses selesai, kemudian sudah pasti ditutup dengan doa. Itu pembelajaran yang akan dialami oleh anak-anak mulai pukul setengah 7 sampai pukul 12. Kemudian tentang pola penilaian. Pola penilaian anak-anak sudah pasti akan dinilai, yaitu penilaian meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap ini nanti yang menilai adalah, yang paling pertama dan utama menilai sikap itu adalah para wali kelas, para guru BK. Kemudian ini yang pasti menilai sikap anak-anak, juga para guru mata pelajaran. Tetapi yang paling utama menilai sikap adalah para wali kelas dan guru BK.
Kemudian untuk lampiran, bagaimana para wali kelas dan guru BK menilai penilaian sikap ini nanti instrumennya akan diberikan oleh guru BK dan para wali kelas. Kemudian untuk pembelajaran, untuk penilaian pengetahuan dan penilaian pengetahuan ini akan dinilai dalam bentuk penilaian tertulis, penilaian lisan, penilaian penugasan, yang mana tetap dalam bentuk yaitu penilaian harian apabila setiap satu KD atau satu pokok bahasan selesai, itu akan diakhiri dengan penilaian harian. Tentu saja penilaian hariannya secara daring. Begitu juga setelah beberapa KD selesai, maka akan diakhiri dengan penilaian tengah semester, tentu saja secara daring. Begitu juga setelah penilaian dari beberapa KD dalam satu semester, apabila sudah selesai, maka akan diakhiri dengan penilaian akhir semester, tentu saja secara daring. Itu adalah model penilaian di era pandemi di 56. Tentu saja baik itu penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan, ini tentunya nanti setiap hari Bapak Ibu para orang tua akan dimintai kerjasama kolaborasi ya dengan Bapak Ibu guru ya di dalam ikut mengawasi putra-putri jenengan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau tahun ajaran kemarin Bapak Ibu kerjasamanya kurang bisa secara intens ya. Tetapi kalau untuk yang di era pandemi ini, yang menjadi syarat utama dari pembelajaran jarak jauh ini adalah andarbeni kerjasama para orang tua dengan sekolah. Tentu saja yang kedua adalah dibutuhkan komunikasi yang sangat baik dan efektif antara orang tua dan para guru mata pelajaran, guru BK, kemudian kesiswaan, kurikulum, kemudian kepala sekolah. Semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Misalnya putra-putri jenengan apabila tidak mengikuti pembelajaran baik itu secara daring maupun luring, maka saya minta para orang tua harus ikut andarbeni dengan melapor kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelasnya, dengan melapor bahwasanya putra-putrinya sedang kesulitan akses atau tidak bisa mengikuti daring maupun luring karena sakit. Maka sekolah akan membantu dengan memberikan print out atau cetak, yang mana print out materi atau print out penugasan atau print out soal yang bersifat cetak, monggo para orang tua bisa mengambil di sekolah kita, tetapi tentunya harapan kami ini diusahakan secara minimalis dan protokoler kesehatan. Arti dari minimalis ini adalah kalau bisa putra-putri jenengan dapat mengikuti daring dan luring, sehingga tidak harus datang ke 56 untuk mengambil print out. Karena ini sangat ditekankan untuk tidak rawuh di sekolah kita. Tetapi kalau itu memang tidak bisa dihindari, kita pun akan memfasilitasi. Tetapi kalau bisa sifatnya minimalis dan tetap protokoler kesehatan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk tentang penggunaan buku. Penggunaan buku di 56 secara Bapak Ibu guru dan dari awal juga sudah saya jelaskan untuk penggunaan buku pelajaran. Monggo kita sudah memberikan link-link dari e-book, link-link dari
perpustakaan digital dari 56 melalui websitenya. Dan apabila memang Bapak Ibu menghendaki mau meminjam buku di perpustakaan 56, itu sekali lagi saya tekankan sifatnya minimalis, karena memang dihimbau dan ditekankan agar tidak akumulasi di sekolah kita. Jadi diupayakan tidak datang berbondong-bondong di sekolah kita. Tetapi kalau memang itu foto sekali, sifatnya minimalis, bisa diatur dan dikomunikasikan dengan baik di sekolah kita. Jadi begitu untuk masalah penggunaan buku. Bapak Ibu, mohon maaf karena kita tidak bisa berkomunikasi secara interaktif ya. Jadi nanti setelah selesai video dari saya ini, monggo kalau panjenengan kepingin berinteraktif Under Beni tentang pembelajaran jarak jauh di 56, monggo silakan menulis pertanyaan apa saja melalui para wali kelasnya yang kemudian akan kami jawab, tentu saja juga akan melalui para wali kelasnya. Jadi saya kira sosialisasi kebijakan pembelajaran jarak jauh di 56 saya sampaikan hanya sampai di sini. Semoga apa yang sudah saya informasikan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya himbau ini menjadi sebuah pengetahuan, pemahaman bersama bagi para orang tua. Kemudian panjenengan ikut Under Beni menyiapkan pembelajaran jarak jauh dari anak-anak kita, sehingga anak-anak kita masih tetap bisa mewujudkan cita-cita dari visi 56. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.